Nah, kegiatan pembelajarannya itu seperti biasa, kurikulum 13 juga mengajarkan kita ada 3 strategi di dalamnya atau 3 komponen ya. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan apa lagi? Inti dan juga penutup. Nah, itu juga nanti kita langsung eksekusi saja di dalam pengerjaan modul ajar. Nah, ini asesmen. Asesmen ini digunakan untuk bisa menilai, mengukur ketercapaian dari semua rangkaian kegiatan kita atau instrumen-instrumen yang kita pakai di dalam modul ajar. Nah, asesmen ini tadi sudah dijelaskan, ada diagnostik, itu untuk mengetahui kemampuan awal, gaya belajarnya, ya kan, profil belajarnya. Kemudian ada asesmen selama proses pembelajaran formatif. Nah, itu disebut asesmen formatif. Jadi selama proses pembelajaran itu, kalau Bapak Ibu di dalam rangkaian kegiatannya atau kegiatan intinya itu ada kegiatan 1 anak buat apa, kegiatan 2 anak buat apa, kegiatan 3 anak buat apa. Itu harus ada rubriknya. Jadi dinilai saat proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi jangan buat tujuan pembelajaran lalu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur karena apa? Kita sekedar memberikan tujuan, produknya itu mau dihasilkan apa, tetapi kita tidak menyiapkan rubrik penilaiannya. Nah, itu juga salah ya. Kemudian ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini asesmen yang dilakukan. Nah, berikut ya. Dari komponen inti masih ada yang namanya pengayaan dan remedial. Ini mah juga saya tidak perlu jelaskan. Pengayaan tentunya diberikan kepada anak-anak yang telah mencapai tuntas. Sedangkan remedial diberikan bagi anak-anak yang belum tuntas. Kadang kita keliru Bapak Ibu. Kelirunya di mana? Kita lebih fokus, lebih senangnya itu pada anak-anak yang pintar. Aduh, anak luar biasa hebat, good job. Lalu anak-anak yang belum tuntas karena waktunya lagi sudah selesai mau pulang, sudah bawa pulang, saya nanti kerja di rumah. Tidak seperti itu. Kebiasaan kita begitu kan? Saya juga mengakui karena itu juga pernah saya lakukan. Ya, anak-anak yang seperti itu diabaikan. Sudah dari tadi nih ibu guru suruh bikin ini belum selesai. Sudah, sekarang pulang jadi PR di rumah. Nah, artinya anak-anak tidak sukses. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini membuka paradigma kita sebenarnya bahwa setiap anak itu wajib tuntas. Kenapa? Setiap anak itu punya kesempatan untuk sukses dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau dia tidak tuntas seperti itu, minimal ada tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan. Dari mana tindak lanjutnya? Jurnal Bapak Ibu di kelas itu yang berperan penting. Jadi jangan sampai kita tidak ada jurnal, tidak ada catatan anak ini sudah sejauh mana. 1-2 anak yang diperhatikan. Nah, lampiran ini sudah di akhir dari 3 komponen modul ajaran. Lampiran yang pertama, lembar kerja peserta didik. Saya dulu sebelum kenal kurikulum Merdeka ini, yang namanya lampiran tidak saya sertakan. Tapi padahal itu penting. Itu rekam jejak kegiatan kita, ya kan? Itu rekam jejak dari kegiatan kita. Jadi setiap kali di supervisi ada LKPD? Tidak, soalnya hanya dikasih di buku sah. Tidak seperti itu. Kita harus membiasakan punya lembar kerja peserta didik sebagai rekam jejak kita. Sudah sejauh mana kita juga bisa pantau perkembangannya dari sebelum dan sesudah dan seterusnya. Rekam jejak ini atau lembar kerja peserta didik harus kita siapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga penilaian yang mau kita buat. Yang berikut ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini tidak muluk-muluk. Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku yang sudah disediakan pemerintah, tinggal di copy paste. Atau Bapak Ibu yang kreatif, yang inovatif mau menyelesaikan pembelajaran dengan artikel-artikel di YouTube atau di Google, itu bisa diambil. Intinya adalah sesuai dengan materi yang mau kita ajarkan. Jangan sampai tidak sesuai kalau ambil di YouTube atau di internet ya. Harus disesuaikan dan harus dibuat semenarik mungkin agar anak-anak juga tertarik untuk baca. Nah, kemudian dalam bacaan dari lampiran ada glosarium. Glosarium ini kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang belum
definisinya. Jadi anak-anak tinggal tidak kesulitan lagi kalau kita bilang contoh ya, kita bilang asesmen. Apa itu asesmen? Kalau kita bilang asesmen, mereka sudah bisa lihat di daftar glosarium kita itu asesmen. Oh, asesmen artinya ini dan seterusnya. Setiap kali kita menyusun glosarium, ingat memperhatikan susunan alfabetikanya. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Kenapa daftar pustaka ini penting? Karena ini bisa jadi referensi buat orang lain. Kemudian ini juga istilahnya sahnya kita ambil materi ini dari mana, dan kemudian kita tidak dikatakan plagiasi. Ya. Kita boleh saja mendownload berbagai hal dari PMM, internet dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa dibuatkan di dalam daftar pustaka biar kita tidak disebut plagiasi. Oke. Nah, sekarang sebelum kita eksekusi modul ajar kita itu berdasarkan komponen-komponen yang sudah saya jelaskan menurut template dari kurikulum dari Kementerian tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka, saya membuat kesepakatan dulu bersama kita semua. Karena begini, yang tadi saya jelaskan itu dia ada 17 komponen. 17 komponen. Tetapi karena ini kurikulum Merdeka, pemerintah juga memberikan keluasan kepada kita untuk mengembangkan modul ajar kita. Kita sepakat dulu, sebentar ini kita kerja kelompoknya, kita mau pakai yang 17 komponen, apa yang sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Ada apa di sana? Di sana memperbolehkan kita untuk menyusun modul ajar kita cuman terdiri dari sekurang-kurangnya itu cuman 3 komponen. Apa saja? Yang pertama, ada tujuan pembelajarannya. Ini ada pada pasal 4. Ada tujuan pembelajarannya. Yang kedua, langkah atau kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada penilaian atau asesmen. Tapi kalau di sekolah kami